Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, yang terhormat Abi Hanif Humida selaku pendiri Pondok Pesantren Seperti Mariban Fida selaku pengasuh juga. Dan yang terhormat guru-guru MT SMA Quran Lariban Fida, dan yang terhormat orang tua saya di rumah, yang saya serahin di rumah orang tua saya. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan meeting saya yang berjudul berjihad. Jihad, makna jihad dalam pandangan Islam. Oke. Istilah jihad berasal dari kata al-jihad, al-jihad. Arabnya al-jahdu. Berbahasa Arab al-jahdu bermakna kelelahan dan kehausan. Bermaknanya kehausan. Oke, kelelahan dan kesusahan atau dari asal kata al-juhd dengan dinamakan huruf jim, bermakna kemampuan. Kalimat balawajuhdahu bermakna mengeluarkan kemampuannya. Orang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah meninggikan kalimatnya, yang menjadikan sebagian cara jalan menuju ke surga. Jihad melawan di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang ada jihad hati, yaitu jihad melawan setan dan mencegah jihad melawan setan dan mencegah dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Jihad tangan dan lisan berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jihad dengan pandangan yang memerangi kaum musyrikin atas sebagian sehingga semua orang yang menyusahkan dirinya. Kata jihad fisabilillah apabila disebut begitu saja maka dipahami selain untuk makna memerangi orang kafir pandangan sampai masuk Islam, memberi hukum rendah hati, rendah dan hina. Ibnu Tamiyah wafat tahun 72 masih mendefinisikan jihad dengan pernyataan jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan. Dan di tempatnya beliau menyatakan jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai. Mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan soleh, menolak sesuatu yang dibenci Allah, kekufuran. Ibnu Taimiyah atas beliau menyatakan bahwa jihad dalam peringatan syar'i adalah istilah yang meliputi pengguna semua sebab ada cara untuk mewujudkan keyakinan, i'tiqad dan Allah cintai dan ridho serta menolak perbuatan, perkataan, keyakinan dibenci oleh Allah dan dimurkai Allah. Dan yang kedua ada perintah Al-Quran untuk berjihad. Banyak firman Allah menegaskan perintahnya, menjelaskan kolerasinya terhadap iman yang dalam misalnya sebagai yang disampaikan dalam uraian dan yang disampaikan menurut menjelaskan kedudukan jihad dan keimanan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Dan Allah memerintahkan jihad dengan tegas sebagai perintahnya untuk beribadah dan bertakwa kepadanya dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah memerintahkan syarat untuk meraih kemenangan dalam jihad, yaitu ada pada surat An-Nisa ayat 71. Dan ada ketiga, ada hukum berjihad di jalan Allah. Sarana mencapai berjihad dari sarana mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ciri orang kewajiban yang dilakukan setiap muslim, akan tapi kewajiban itu tidak mutlak dalam setiap hukum berjihad. Surat At-Taubah ayat 41. Dan ada dua bentuk hukum tentang jihad menurut ulama, yaitu wajib ain dan kewajiban ain, yaitu kewajiban perseorangan, dan wajib kifayah, kewajiban kolektif. Hukum jihad wajib ain. Setiap orang muslim berjihad kondisi sebagai ketika berada dalam pertempuran mempertahankan wilayah yang diintervensi musuh menurut pendapat kebanyakan, menghancurkan keutuhan dan kedaulatan negara Islam. Untuk melakukan jihad wajib melakukan jihad dalam surat At-Taubah ayat 122.
dan ada jihad. Hukum jihad wajib kifayah. Hukum berjihad jalan Allah SWT adalah fardu kifayah. Jika sebagai kaum muslimin melakukannya, gururlah kewajiban itu bagi sebagian muslimin. Mampu berperang dalam beberapa keadaan, seperti pertama ada bila dirinya telah masuk dalam barisan peperangan, jika pemimpin memobilisasi masyarakat secara umum, jika suatu negeri daerah telah dikepung oleh musuh, jika dirinya adalah orang yang sangat dibutuhkan peperangan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada jenis dan tingkatan jihad. Konok apa sih? Yang banyak didengar apabila menyebut jihad, maka ada jihad memerangi orang kafir. Padahal hal itu hanyalah satu sekian bentuk jenis. Jihad yang mengingatkan jihad lebih umum dari lebih luas dari hal tersebut. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Jihad Fisabilillah yang ditulis Muhammad bin Ibrahim Abdullah menjelaskan tentang jenis jihad. Menurutnya jika jihad ditinjau makna jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada jihad memerangi hawa nafsu, dan yang kedua ada jihad memerangi setan, dan yang ketiga ada jihad memerangi orang kafir, dan keempat ada jihad memerangi orang munafik. Oke. Dalam tapi Ibnu Qayyim menambahkan dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bidah dan kemungkaran. Oke. Sekian presentasi dari saya. Bila salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.